Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rohmat Istiadi, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, perkenankan saya untuk memaparkan hasil dari pembuatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika orientasi P3K tahun 2024. Sebelum saya mulai, saya ada pantun biar suasananya tidak begitu tegang, Bapak Ibu. Nenek-nenek naik sepeda, giginya ompong semua. Mari kita buka presentasi dengan doa untuk kelancaran acara kita semua. Langsung saja nih, saya mulai untuk mempersingkat waktunya. Tujuan dari pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika dari Provinsi Jawa Tengah itu berdasarkan dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja di mana wajib melaksanakan kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Tujuannya adalah untuk mengenalkan PNS yang mempunyai kontrak kerja dengan nilai-nilai tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Maksud dan tujuannya, maksud dari pelaksanaan orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN yang pertama. Yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi diharapkan: 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Hasil kerja fokus yang saya sampaikan adalah 1 RHK yang berasal dari pimpinan saya, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mahmudah. Saya ambil 1, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari 1 RHK tersebut saya jabarkan menjadi 5 RHK. Yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, menyusun perangkat penilaian atau evaluasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penilaian atau evaluasi. Yang kelima, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Untuk RHK yang pertama, indikatornya adalah tersusunnya perangkat pembelajaran. Kegiatan yang akan dilaksanakan yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan 1 mata pelajaran atau 1 rumpun. Dalam hal ini adalah karena saya guru mata pelajaran produktif akuntansi, saya akan berdiskusi dengan rekan 1 jurusan menentukan tentang materi yang nanti harus disampaikan saat pembelajaran. Karena kalau kita melihat CP saja itu materinya itu masih global, jadi nanti kami berdiskusi untuk menentukan materi-materi yang penting disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Untuk hasil outputnya adalah dokumen perangkat pembelajaran.
Kemudian untuk penerapan nilai berakhlak itu ada yang pertama adalah kompeten. Di sini saya mencari referensi dan dasar penyusunan modul ajar yang benar untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian saya membuat modul ajar dengan memperhatikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini kriteria core value-nya adalah berorientasi pada pelayanan. Berikutnya saya menyusun modul ajar dengan jujur dan bertanggung jawab. Core value-nya adalah akuntabel. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang materi dan penyusunan modul. Di sini core value-nya adalah kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, RH-nya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikatornya adalah pertemuan tatap muka pembelajaran. Kegiatannya adalah melaksanakan presensi kehadiran siswa ini pada sintak awal-awal di pembelajaran. Kemudian melaksanakan proses belajar mengajar sesuai jadwal yang sudah dibuat. Kemudian mengisi administrasi buku jurnal kelas dan buku jurnal guru. Penerapan nilai berakhlak yang pertama adalah mengisi rekapitulasi kehadiran murid dan guru secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sudah ada dokumen di kelas. Kemudian output yang berikutnya adalah buku perilaku siswa. Jadi saya punya satu buku perilaku di setiap kelas. Itu nanti sudah ada kesepakatan dengan anak. Ketika anak nanti melakukan secara tidak sengaja tidak melakukan kesepakatan tentang keyakinan kelas, itu nanti guru memantau atau membantu siswa itu mencatat. Ketika siswa nanti berulang-ulang melakukan hal yang sama, teman-teman sudah mengingatkan tapi tidak bisa, nanti ini hubungannya dengan pembinaan di bimbingan konseling begitu. Kalau tingkatnya masih bisa diingatkan teman dengan guru mata pelajaran, itu masih bisa kita toleransi bersama begitu untuk penanganannya. Tapi ketika sudah melampaui ambang kesepakatan yang kita buat, berarti nanti akan meminta bantuan kepada bimbingan konseling. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, yaitu yang pertama saya mencontohkan dan mengarahkan siswa dalam memahami tentang keyakinan kelas. Di sini core value-nya adalah akuntabel. Kemudian yang kedua, saya memfasilitasi murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada proses setiap murid itu berkolaborasi dengan murid yang lain untuk membuat keyakinan kelas. Jadi di sini nanti ada harmonis dan kolaboratif. Dalam hal ini adalah antara murid dengan murid, murid dengan guru, begitu. Kemudian yang terakhir, saya memantau penerapan keyakinan kelas, orientasi pelayanan, karena memang mohon maaf untuk anak-anak itu kan tingkat kedewasaannya masih tidak seperti kita ya, jadi masih harus membutuhkan pantauan dari Bapak Ibu. Kesimpulannya di sini orientasi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu diharapkan nanti P3K mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi visi misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah P3K Provinsi Jawa Tengah mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika khususnya di OPD yang meliputi Renstra, struktur organisasi dan tenaga kerja serta manajemen tupoksi P3K di lingkungan OPD. Kemudian yang ketiga, P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat dan melaksanakan RHK. Manfaat di sini saya batasi manfaat untuk guru P3K ya. Yang pertama adalah memberikan pengenalan tentang hak dan kewajiban guru
P3K di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan masing-masing OPD. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang core value berakhlak dan bagaimana menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai guru P3K. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana penyusunan RHK yang seharusnya dalam kinerja rutan, kalau di sini itu kemarin 1 tahun ke depan, begitu. Dalam RHK kedua itu tentang pelaksanaan pembelajaran, di situ disebutkan menggunakan media dan model pembelajaran diferensiasi. Seperti apa contohnya, Bu? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rita. Begini Bu, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang disarankan untuk dilaksanakan di kurikulum Merdeka. Pertama itu guru harus paham dulu gaya belajar dari siswa. Langkah pertama untuk mengetahui gaya belajar itu dengan melakukan analisis diagnostik. Analisis diagnostik itu untuk mengetahui, misalnya murid A, dia itu kecenderungan senang belajarnya itu apakah membaca tulisan, apakah melihat gambar, kemudian apakah mendengarkan suara atau melihat video. Nah, dari analisis diagnostik tersebut nanti saya akan menentukan diferensiasinya pakai model yang apa. Diferensiasi itu kan ada 3 model. Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga adalah hasil. Begitu. Biasanya saya menyediakan materi untuk diferensiasi konten. Jadi saya buat materinya itu ada dalam bentuk buku, itu bisa diambil di perpus, ada bentuk dalam PPT, video, kemudian untuk yang menyenangi gambar itu ada beberapa materi yang saya buat komik pembelajaran. Oke Bapak Ibu, dan khususnya kepada Bu Esti, saya sampaikan selamat sudah menyelesaikan presentasinya. Tinggal nanti beberapa masukan-masukan yang masih menjadi PR ke depannya untuk diperbaiki. Terkait dengan yang sederhana tentang PPT-nya, saya sangat senang dengan warnanya. Karena saya suka warna biru, jadi nanti dasarnya biru saya senang ya. Karena biru itu cool, dingin gitu, senang saya. Dengan warnanya sudah menarik. Kemudian untuk kontennya tadi isinya tulisannya juga sudah sangat terbaca, sangat baik. Itu saya senang juga, baik. Kemudian untuk PPT yang ditampilkan pun meskipun ini bentuknya tampil, tapi kan tidak ditampilkan semuanya, hanya ditampilkan powernya, ditampilkan poin-poin yang berpower, itu juga sudah bagus. Baik, terkait dengan isi laporan, saya soroti terkait dengan tujuan dan simpulan masih belum sama ya. Kalau di tujuannya Bu Esti menyebutkan 2, ya di simpulan 2 saja. Tapi kalau misalnya di tujuan 3, ya di simpulan paling tidak 3. Itu namanya ada korelasi dan ada kesesuaian. Tadi yang di miliknya Bu Esti itu di tujuan 2, tapi di simpulan ada 3. Nah, seharusnya yang ketiga, simpulan yang ketiga itu dimasukkan di tujuan. Nah, tujuannya ditambah yang ketiga terkait dengan penyusunan RHK. Hanya saja yang membedakan antara tujuan dan kesimpulan, kalau di tujuan itu masih ada diharapkan. Nah, sudah sampai kesimpulan dicoret, Bu, harapannya di close, dihapus ya. Itu menjadi mampu bla bla bla, bukan diharapkan mampu tapi cukup langsung mengatakan peserta mampu bla 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 gitu itu nanti silakan disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya tadi terkait dengan terkait dengan konten dari RHK, saya kira sudah sesuai.